Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adi Purnama di Jalan Sunyi Podcast. Oke, di episode kali ini aku ingin ngebahas tentang harapan atau keinginan gitu ya. Ini sebenarnya keresahan yang aku rasakan gitu, karena aku juga ngalamin ini gitu. Mungkin juga teman-teman pernah mengalaminya atau mungkin sedang mengalaminya gitu. Nah, sebenarnya berharap itu salah nggak sih gitu ya? Ya gini, aku dari pribadiku kan mandang gini. Setiap individu itu kan pasti mempunyai yang namanya keinginan, harapan gitu ya. Dan setiap individu pun juga pasti memiliki tujuan-tujuan, memiliki goal gitu ya, harapan, keinginan. Dan baik itu dari keinginan-keinginan yang kecil, sederhana, sampai keinginan yang memang itu keinginan yang besar gitu. Nah, namun di sini kadang-kadang kita itu terjebak dengan keinginan-keinginan itu sendiri gitu. Dan keinginan itu justru bisa membuat kita lupa. Membuat lupa, yang aku maksud gini, membuat lupa mencari sesuatu yang sebenarnya kita butuhkan gitu loh. Oke, kita ingin sesuatu, tapi apakah itu juga kebutuhan yang emang kita butuhkan, seperti itu loh. Dan oke lah, keinginan emang membawa kita pada sebuah harapan gitu, atau pengharapan gitu, karena kita memiliki tujuan pasti kan. Dan di sisi lain pun gitu, harapan bisa saja juga akan menyiksa diri kita sendiri gitu. Ketika keinginan itu tidak bisa tercapai, keinginan itu tidak bisa terwujud, pada akhirnya kan bakal jadi kekecewaan juga gitu. Ini emang hal yang dilematis gitu. Aku juga pernah ngalamin ini gitu. Dan ini juga mungkin sering ada di pikiran kita, sering muncul juga, atau mungkin nggak cuman sesekali dua kali kita ngerasain ini atau kita ngalamin ini gitu. Tapi aku sendiri gitu coba narik diri gitu kan, melihat dari dua sisi yang berbeda. Jadi sisi yang pertama itu, kalau misalkan ya kita punya harapan, kita punya keinginan, pasti ada dong yang kita perjuangkan gitu. Yang aku maksud gini, jadi ketika kita memiliki harapan, ketika kita memiliki keinginan, pasti ada yang diperjuangkan di situ, ya nggak sih? Ada yang diperjuangkan di situ gitu. Cuman resikonya ketika keinginan itu tidak bisa kita wujudkan, nggak bisa kita realisasikan, akan berujung pada kekecewaan gitu. Dan itu emang jadi senjata ampuh untuk membunuh kita gitu, kurang lebih kayak gitu, aduh kata-katanya ya. Nah, tapi di sisi yang lain gitu kan, di sisi yang lain, jika kita nggak memiliki keinginan, nggak memiliki harapan, terus ya kita nggak tahu dong apa yang kita perjuangkan gitu. Nah, terus apa yang mau kita perjuangkan kalau kita nggak punya harapan dan kita nggak punya keinginan gitu? Iya nggak, bener nggak? Makanya aku juga mikir terus, gimana ini gitu kan, memiliki keinginan atau nggak memiliki keinginan, atau bukan dua-duanya yang kita ambil, cuman cara kita bersikap untuk memaknai, untuk kita menyikapi, kita memandang keinginan ini harus digeser gitu loh, biar kita ya tentu nggak akan kecewa gitu kan, gitu ya. Apa ya, aku juga ngalamin ini kok, terjebak dalam keinginan harapan gitu ya. Tapi aku juga sadar sih gitu, aku juga sadar gitu, nggak mungkin aku bakal berlarut dan terjebak dalam lingkaran yang lebih dalam juga kan, karena ya aku harus belajar, aku harus berproses gitu, biar bisa menyikapi harapan dan keinginan itu untuk lebih baik dan lebih baik lagi pastinya, menemukan cara yang tepat gitu kan, merubah yang namanya kekecewaan bisa menjadi kenikmatan gitu, memaknai keinginan menjadi kebutuhan, seperti itu kan. Nah, aku pun juga ngobrol gitu kan sama teman-temanku gitu, beberapa teman aku membuka obrolan, dan hal ini
yang memudahkan aku gitu kan, karena membuka ruang pikiran gitu, dan aku mampu melihatnya bisa lebih jernih gitu. Memang kayaknya ya, mungkin ini kayaknya harus sedikit digeser gitu cara berpikirnya gitu, untuk menyikapi keinginan ini agar gak kecewa. Karena ya dengan kita terlalu berharap sesuatu gitu, kita ekspektasinya terlalu tinggi, pengen ini pengen itu, ya kabeh dipengeni gitu, kabeh dipengeni maksudnya semuanya diinginkan, ya malah kita yang kecewa kalau emang itu nggak bisa terwujud gitu. Nah, kalau aku ngutip dari kata-katanya Gus Baha gitu, Gus Baha itu pernah bilang, jadi gini, jadi hidup itu ya pakai standar-standar yang minimalis aja gitu loh, biar kita ya nggak kecewa. Maksudnya gini, ya kita itu nggak harus gini, nggak harus gini, nggak harus gini, nggak harus gini. Jadi istilahnya itu kayak nggak harus gitu loh, gitu. Jadi akhirnya kita ya udah, karena kita nggak harus ini, nggak harus ini, ya kalau misalkan nggak kejadian ya udah, karena kita pakai standar-standar yang minimalis itu aja. Tapi gini loh, kita pakai standar yang minimalis itu bukan berarti kok kita nggak mau berusaha, terus kita nggak punya target hidup, kita nggak punya tujuan gitu, nggak punya keinginan yang besar, enggak gitu. Yang dimaksudkan itu ya menurutku ya gini, ya udah standar aja gitu loh, sesuai kemampuan yang kita miliki gitu. Kayak kita oke lah punya harapan, oke, tapi kita realistis, harus sesuai dengan standar kemampuan yang kita miliki gitu. Jadi ada faktor-faktor yang mendukung kita untuk bisa mencapai sebuah harapan gitu. Kalau faktor-faktor atau mungkin komponen-komponen yang kita miliki nggak bisa mencapai tujuan itu, ya nggak mungkin kita bisa paksakan juga, ya nggak sih, gitu loh. Makanya aku juga oke, berarti dari sini aku paham nih gitu. Intinya ya udah bersikap sederhana gitu kan. Dan balik lagi, keinginan dan kebutuhan itu dua hal yang berbeda juga gitu loh. Keinginan dan kebutuhan, harapan dan kebutuhan itu dua hal yang memang berbeda gitu. Dengan kata lain tuh gini, Tuhan itu memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, ya enggak? Kalau misalkan Tuhan udah memberi kita kayak gini, misal, nah kita pengennya enggak, aku balik ini. Misalkan kita pengen A tapi Tuhan kasihnya B, ya udah, berarti emang B itu emang yang kita butuhkan gitu. Dan perumpamaan ini yang aku bikin ini sebenarnya mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Iya gitu, bener gak sih? Ya iya sih, kalau menurutku gitu. Jadi emang Tuhan memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan gitu. Dan balik lagi, itu emang mengajarkan kita untuk selalu bersyukur gitu. Ya udah, akhirnya belajar kan, ternyata Tuhan memberi ini itu karena memang ya udah ini yang kita butuhkan gitu. Dan ketika keinginan atau harapan gitu, ambisi kita akan sesuatu itu nggak tercapai, ya udah nggak apa-apa gitu. Ini bukan berarti kok kita ya udahlah, ya udah mau hasilnya mau kayak gini gimana lagi, bukan kok terus pesimis, bukan kok terus menyerah, enggak gitu. Ya kita tetap berusaha mencapai sebuah keinginan itu gitu, atau harapan itu. Cuman kita juga harus bisa mengukur diri kita gitu, mengukur diri kita mampu nggak, sesuai nggak gitu dengan apa yang ada dalam diri kita gitu. Berharap itu wajar, punya harapan itu wajar, dan itu nggak apa-apa kita punya harapan itu kan. Tapi yang terpenting adalah harus menyesuaikan diri kita gitu. Mampu nggak? Kalau kita terlalu ekspektasinya tinggi tapi kemampuan kita nggak sampai, ya kenapa harus dipaksakan gitu loh. Justru itu akan membuat kita berujung kecewa gitu. Nah, karena kita tadi udah punya standar-standar yang minimalis, kemudian kita juga udah belajar kalau misalkan apa yang kita dapat itu adalah hal yang emang udah kita butuhkan gitu loh. Karena aku juga mikir, ya udahlah, Tuhan ngasih ini ya emang itu adalah
kebutuhan kita gitu. Jadi memang kebutuhan lah yang Tuhan berikan kepada kita gitu. Ya ini emang hal yang gak mudah juga gitu loh. Aku juga kadang-kadang sering lupa gitu kan. Yang namanya manusia itu sering lupa gitu. Kita nggak inget kan, waduh kita berharap sama hal yang salah, berharap sama sesuatu gitu. Harusnya kan kita berharapnya sama Tuhan kan. Ya tapi ini emang butuh proses, butuh waktu untuk belajar ini semua dan untuk mengaplikasikan hal ini gitu. Insya Allah pasti waktu akan menunjukkan kok kalau kita emang ya belajar gitu, dan kita pasti akan mampu belajar dari setiap kejadian-kejadian yang kita alami gitu. Aku sih berharap ya semoga kita berharap lagi ya Mas ya, ini berharap sama Allah, semoga kita nggak terjebak dalam keinginan-keinginan yang melemparkan kita ke nafsu semata, tapi ya kita mampu mengambil cara yang lebih arif sehingga tak salah melangkah gitu ya gitu. Kita mampu mengambil cara yang lebih arif sehingga kita tidak salah melangkah untuk ke depan yang lebih baik. Ya udah, intinya berharap tanpa berekspektasi yang tinggi sesuai kemampuan kita, dan harapan itu harus kita gantungkan kepada Tuhan kan. Ya podcast kali ini tentu mengingatkan kepada diri saya sendiri, dan tentunya mungkin bisa mengingatkan teman-teman juga. Jadi ini emang tujuannya untuk saling mengingatkan, tapi tujuan utamanya yaitu mengingatkan diriku sendiri sebenarnya. Oke, mungkin itu aja yang mungkin aku bisa sharing ke kalian, yang aku bisa bagiin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.